Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di video kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul karakter seorang pemimpin yang baik. Seperti kita tahu bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki para sahabat yang begitu mulia dan sangat mencintai Rasul dan membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ini yang menggantikan kepemimpinan Rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sahabat yang menggantikan Rasul pertama menjadi seorang khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka diangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Seperti kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum memeluk Islam, beliau begitu disegani karena kepribadiannya yang berani, tegas dan keras. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ada salah seorang sahabatku yang saya doakan untuk memeluk Islam, karena jika sahabat ini masuk Islam maka Islam akan sangat kuat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada akhirnya Umar memeluk Islam. Setelah itu dakwah dilakukan secara terang-terangan. Ketika beliau memeluk Islam, kepribadian yang berani, tegas itu tidak luntur sedikit pun sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat. Maka karena ketegasan beliau, kaum muslimin merasa ragu saat itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Mengapa? Karena saat itu kaum muslimin berpendapat jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka ia akan menjadi pemimpin yang otoriter, dan rasa kegelisahan dan rasa takut yang dirasakan kaum muslimin saat itu. Tetapi yang menarik, jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah memenuhi hati mereka dengan rasa takut kepada saya, tapi yang memenuhi hati saya rasa kasih kepada mereka. Tentunya gambaran tentang ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak boleh dilupakan. Ada sisi lain dari pribadi seorang Umar, yaitu sisi kelembutannya. Itulah yang ditunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan terlihat jelas ketika menjadi seorang khalifah. Umar hanya bersikap keras kepada musuh dan orang yang zalim, tapi sebaliknya ia bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya. Inilah sesungguhnya syarat seorang pemimpin dalam Islam. Berjuang untuk orang yang lemah adalah kewajiban setiap muslim. Carilah keridhaanku melalui orang-orang lemah di antara kalian, karena sesungguhnya kalian diberi rizki dan ditolong dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Seperti kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal juga pemimpin yang amanah, sederhana, adil, tegas, loyalitas tinggi, punya rasa tanggung jawab yang besar, mau menerima kritikan, gemar bermusyawarah, mau mengakui kesalahan. Bahkan bukankah ini contoh yang sangat baik untuk menjadi seorang pemimpin? Tetapi mengapa banyak pemimpin sekarang yang zalim terhadap rakyatnya? Banyak pemimpin yang gemar menyusahkan rakyatnya dan tidak mau mendengarkan suara rakyatnya. Sesungguhnya pemimpin yang zalim seperti ini yang paling rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian seperti sekarang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwasanya pemimpin yang menipu rakyatnya itu tempatnya di neraka. Penipu yang menipu rakyatnya tempatnya di neraka. Siapa yang menyampaikan itu? Rasulullah. Apakah Rasulullah berdosa? Tentunya tidak. Jaminannya langsung dari Rasulullah.
Lalu yang diriwayatkan hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwasanya orang yang paling dicintai Allah dan orang yang paling dekat dengan Allah adalah pemimpin yang adil, sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan orang yang paling jauh derajatnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang zalim, yang menipu rakyatnya. Dan Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, siapapun yang menimba tugas untuk mengusir umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkan dia ya Allah." Rasulullah berdoa agar menyusahkan orang-orang seperti ini. Jika ada pemimpin seperti ini, mari kita berdoa ya teman-teman agar mereka disusahkan. Amin. Jadi seperti kita tahu bahwa Allah sangat membenci dan mengutuk pemimpin yang zalim. Semoga kita terhindar ya teman-teman sifatnya seperti itu. Kemudian kita dapat ambil hikmah dari seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu menghindari sifat zalim terhadap rakyatnya dan begitu mencintai rakyatnya sampai hati yang keras pun luluh karena begitu cintanya kepada rakyatnya. Bukan zaman sekarang yang begitu banyak pemimpin dan zalim terhadap rakyatnya. Semoga teman-temanku generasi muda sekarang, semoga kelak ketika menjadi seorang pemimpin terhindar dari sifat zalim, dan semoga menjadi pemimpin yang amanah, adil dan dapat dipercaya rakyatnya, dan semoga pemimpin yang zalim zaman ini dapat dibukakan pintu hatinya dan segera bertaubat. Amin. Sekian ceramah singkat saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.